Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Atik Masruroh, Nur Intan Safitri, Nizar Mukni, dan Wulan Damayanti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Wulan Damayanti. Analisis, identifikasi, penjabaran Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sangat memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan kenegaraan. Pun demikian bagi masyarakatnya. Memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas dalam sendi-sendi kehidupan. Arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar filsafat negara. Artinya, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Maka, Pancasila merupakan sumber dari sumber segala hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta segala unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Sebagai sumber dari sumber segala hukum atau sumber hukum tertib Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lanjut dalam pokok-pokok pemikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 serta hukum positif lainnya. Yang kedua yaitu pandangan tersebut melukiskan Pancasila serta integral atau utuh dan menyeluruh, sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua negara bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nizar Mukni. Memaknai Pancasila. Besarnya arti penting Pancasila sebagai fondasi negara, memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Secara jelas mengungkapkan makna Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ialah karena setiap sila yang terkandung dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh Atik Masruroh. Arti penting Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia pun demikian dalam pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila Pancasila. Semua sila Pancasila memiliki keterkaitan antar sila atau Pancasila adalah salah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.
Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila tidak berfungsi. Hubungan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya tertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu paduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Kedua, hubungan secara material. Bila ditinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan UUD 1945. Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang NKRI 1945, pembukaan Undang-Undang 1945. Mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang 1945. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAMKAM. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila, di mana 4 pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu UUD RI tahun 1945. Penjabaran keempat pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara. Di antaranya, A. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang politik, pokok-pokok pikiran pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila yang merupakan landasan kehidupan nasional bidang politik di negara Indonesia. Di antaranya, 1. Pasal 26 ayat 1. Siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Indonesia tidak hanya ditinggali oleh warga negara Indonesia, melainkan banyak orang berkebangsaan negara lain yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang telah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. B. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang ekonomi, pokok-pokok pikiran yang merupakan penjabaran dari sila keempat dari kelima Pancasila yang merupakan landasan dari sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional, di antaranya 1. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan HAM atas penghidupan yang layak. C. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial budaya. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga yang merupakan landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, di antaranya 1. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
menyatakan atas HAM kemerdekaan beragama. Dan yang terakhir D, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila yang merupakan landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Di antaranya 1. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Turut serta dalam bela negara dalam satu sisi merupakan HAM dan di sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.